Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini gue akan membacakan cerita yang ditulis oleh Bisri767. Jika kalian ingin membacanya, kalian bisa kunjungi linknya, sudah gue taruh di deskripsi video. Dan sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Cerita mistis saat mendaki Gunung Slamet. Setiap orang tentunya memiliki hobi yang berbeda-beda. Itu pun juga berlaku untukku. Mendaki gunung adalah salah satu hobi utamaku dibanding dengan hobi-hobiku yang lain. Menurutku, mendaki gunung itu candu karena di saat mendaki banyak hal yang aku dapatkan. Banyak hal yang aku dapatkan mulai dari sahabat baru, ketenangan jiwa, dan pastinya adalah pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Pemandangan yang indah bisa berupa lautan awan, matahari tenggelam dan terbit, dan padang rumput atau gambaran sabana yang sangat luas tentunya. Kapan sih mulai hobi mendaki? Mulai candu mendaki itu saat aku masih duduk di SMA. Saat itu sih ikut-ikut temen, akhirnya candu sampai sekarang. Setiap gunung tentunya memiliki cerita sendiri-sendiri, dari yang lucu sampai yang angker. Mendaki gunung tentunya juga harus memiliki fisik yang sangat kuat dan peralatan yang lengkap tentunya. Di mana sih cerita mendaki paling berkesan atau paling yang nggak bisa dilupakan? Setiap gunung yang aku daki memiliki cerita sendiri-sendiri. Misalnya, saat mendaki di Gunung Lawu, ada satu temanku hilang karena memiliki niat buruk dan akhirnya disesatkan oleh makhluk tak kasat mata. Cerita dari temanku yang hilang sih katanya dia semalaman jalan tapi akhirnya dia kembali ke titik yang sama. Kemudian dia lelah, akhirnya tertidur dan dalam mimpinya katanya dia ditatangi kakek-kakek tua berbaju putih dan berjenggot panjang. Setelah terbangun, dia baru sadar kalau dia istirahat di atas kuburan. Ada lagi cerita saat aku mendaki di Gunung Sindoro. Saat itu cuma membawa peralatan pendakian seadanya, nggak bawa kompor, tenda, dan terpal. Makan cuma bawa mie dan roti, dan paling sialnya adalah dari awal mendaki sampai turun hujan terus. Tapi saat itu aku bisa melihat petir keluar dari awan karena awannya di bawah penglihatanku. Sampai puncak temanku tergelincir dan jatuh. Dan aku cuma bisa melihat dan berdoa tanpa bisa menolong karena saat itu aku terkena hipo. Banyak cerita disertai gunung yang aku daki. Di Gunung Telomoyo, Ungaran, Prau, dan gunung-gunung lainnya. Nah, kali ini aku akan menceritakan sedikit mistis yang aku alami sendiri saat mendaki di Gunung Slamet. Pendakian ke Gunung Slamet itu habis lebaran tahun 2018, lebaran keempat lebih tepatnya. Aku dan 3 temanku berangkat dari Grobogan jam 20 waktu Indonesia Barat dan sampai di pos pendakian Belambangan sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat. Aku dan temanku memilih jalur pendakian Belambangan karena sudah tersohor dan banyak artikel-artikel yang menyarankan kalau mendaki ke Gunung Slamet lebih aman itu lewat pos pendakian Belambangan. Sesampainya di pos Belambangan, aku istirahat di salah satu rumah penduduk. Di situ aku dan teman-teman makan dan menata peralatan mendaki biar rapi. Ada cerita lucu dan inilah mengapa aku mengalami kemistisan saat mendaki Gunung Slamet. Kronologi lengkap. Saat itu aku mau mandi dan tentunya saat di kamar mandi tak ada pakaian melekat di tubuhku. Aku tak lantas mandi tapi gosok gigi terlebih dahulu. Airnya dingin banget dan saking dinginnya aku mengurungkan niatku untuk mandi dan memakai bajuku kembali. Kembali dari kamar mandi ternyata temanku sudah pesen nasi goreng dan teh hangat. Baik banget teman-temanku ini. Terima kasih Mas Ilham, Faun, dan keponakanku Udin. Habis maem kenyang dan segelas teh panas menghangatkan tubuhku. Mandi sebelum mendaki adalah hal yang aku lakukan di setiap mendaki gunung. Hal ini aku lakukan untuk menyesuaikan suhu tubuhku dengan lingkungan sekitar. Ya udah, meski dingin, akhirnya aku mandi. Cuma kata dingin yang saat itu terlintas dalam pikirku. Pendakian dimulai suasana yang indah dan teman-teman baru yang ramah.
pos 1 sampai 4 semua berjalan dengan lancar. Baru selepas dari pos 4 lah cerita mistisku dimulai. Saat itu sekitar jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Aku melalui pos 4 yang katanya angker dan tak boleh mendirikan tenda di situ. Bener kata orang-orang, di pos memang angker. Ada 2 pohon berdiri berjajar yang katanya jalur menuju alam lain. Serem dan agak takut juga waktu itu. Tapi biarlah, masa bodoh, yang penting aku nggak aneh-aneh. Selepas melewati pos 4 sungguh aneh banget. Karena cuma ada aku dan keponakanku yang berjalan. Tadi sih rame, tapi kenapa saat itu sepi banget? Aku dan keponakanku berjalan menyusuri jalur dengan langkah yang mulai pelan karena kecapean. Pikiranku tak tenang dan cuma takut saat itu. Lantunan zikir aku ucapkan dalam hati agar aku tidak dikuasai ketakutan yang luar biasa. Ada hal yang membuat aku takut, yaitu selepas dari pos 4, aku diikuti sama burung jalak yang selalu berkicau dan matanya selalu terfokus kepadaku. Aku seperti mangsa dari burung jalak itu. Burung jalak itu jumlahnya cuma 1, itulah yang membuatku tambah takut. Ditambah lagi burung jalak itu selalu berkicau dan terbang ke sana ke sini melihatku. Saat itu sinar matahari tak mampu menembus rapatnya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Saat itu padahal baru jam 17 waktu Indonesia Barat, tapi sudah gelap. Akhirnya aku memutuskan istirahat dulu untuk minum dan makan makanan ringan. Saat itu juga keponakanku bilang kepadaku begini, "Mas, mukamu pucat banget dan putih banget kayaknya mas. Kamu hipo ya? Mas gak apa-apa." Saat itu aku langsung bangun dari tempat dudukku dan bilang, "Ayo diteruskan perjalanan, jangan bicara apapun sampai pos 7. Singkat cerita, aku mendaki sampai puncak dengan selamat dan mendirikan tenda di pos 7 dan turun dengan selamat juga. Inilah kejadian-kejadian yang ganjil. Saat pulang kami sambil ngobrol. Kami pakai mobil, ya jadi bisa ngobrol. Pembicaraan diawali dari keponakanku. "Mas, kemarin saat di pos 5 waktu istirahat kenapa saat aku tanya mas diam saja dan suruh aku diam? Saat kamu tanya kepadaku, aku melihat sosok putih persis di belakangmu. Makanya aku langsung mengajak kamu jalan dan menyuruhmu diam." Loh, saat aku tanya, aku juga melihat sosok hitam tinggi di belakang mas loh. Suasana dalam mobil seketika hening dan menakutkan. Tiba-tiba Faun dan Ilham menyahut dan berkata, "Saat di pos 5, kami jalan di depan kalian dan mengajak kalian jalan, tapi kalian menyuruh kami duluan." Hah? Kok aneh? Padahal saat itu aku dan Udin tidak melihat siapapun yang lewat di sekitar kami. Cuma 1 burung saja yang kita lihat. Dapat disimpulkan, ternyata aku dan Udin saat itu ada di dalam alam yang berbeda. Syukur alhamdulillah aku ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena aku masih diberi keselamatan. Nah teman-teman, di atas adalah pengalaman mistisku pribadi dan cerita ini aku bikin sesingkat-singkatnya. Selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel ini, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita yang lain dari channel ini. Kalian juga bisa mendengarkan cerita-cerita yang lain dari channel ini. Kalian bisa mengecek playlist kita karena kami sudah menyiapkan beberapa sajian cerita untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Kalian juga bisa mengirimkan cerita-cerita mistis pengalaman kalian ke Instagram kami di kisahseram_90. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waspada. Salam misteri.